Percaya masing-masing. Amin Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami di sini berempat ingin mengerjakan soal COA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revani Akbar dengan NIM 1033232120. Nama saya Muhammad Rasim Guna. Nama saya Nova Jeremy. Nah, saya mau sempat sama. Langsung aja ke pembahasan soal dan diskusi. Ini kita lihat soal-soal dulu. Jadi kalau ada yang bingung, Boleh, kita diskusi deh. Mau berapa dulu nih? Kita mau satu aja kali ya? Ini dari awalnya nanti. Silakan nomor 1. Jadi kan nomor 1 ini ada pertanyaan mengenai manfaat mempelajari hardware komputer adalah. Nah, jawaban ini tuh bisa lebih dari satu karena dilihat dari point option jawabannya juga cukup banyak, itu ada 5. Manfaat dari hardware nih, yang pertama kan agar ukuran pemrograman yang dibuat semakin kecil. Menurut sebenarnya kurang nyambung ya kalau misalkan ukuran pemrograman, karena hardware itu kan bukan sesuatu yang kayak bukan yang software gitu loh, bukan yang kayak pakai codingan gitu. Jadi kayaknya nggak nyambung kalau misalkan jawabannya adalah agar ukuran pemrograman yang dibuat semakin kecil. Terus yang B, agar dapat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ini masuk karena hardware tuh kan kayak perangkat kerasnya lah ya. Jadi kita tuh ya, jadi pada di komputer tuh CPU-nya gitu ya. CPU sih? Kayak CPU Ya, terus itu jadi kita tuh bisa milih-milih kayak RAM yang mau kita pakai apa, ukurannya berapa. Jadi seharusnya yang B ini masuk, jadi kita tanyain dulu ya. Terus yang ketiga ada yang C itu agar dapat membuat pemrograman yang bagus. Nah, kalau misalnya membuat pemrograman yang bagus sebenarnya juga ada masuk akal, cuman kalau untuk pemrograman yang bagus sepertinya itu kan kayak masalah di software nanti kita menyelesaikannya berbentuk pemrograman ya, bukan berbentuk perangkat keras. Jadi sebenarnya kalau hardware tuh kayak pendukung. Jadi kayaknya nggak masuk ya kalau ini. Karena juga untuk buat program yang bagus itu nggak butuh hardware yang bagus-bagus juga. Ya, sebenarnya kan juga banyak kayak software yang udah ada di YouTube atau template gitu yang bisa kita masukin. Lanjut. Terus yang D itu kan agar dapat menentukan bagaimana instruksi dieksekusi. Nah, menurut gue juga ini bisa masuk akal karena di saat kita milih kayak apa sih yang mau kita beli, kayak contohnya RAM dan sebagainya macamnya, ini juga dapat mempengaruhi instruksi dieksekusi. Kalau misalkan kita salah dan nggak cocok gitu lah pas pembeliannya, pas pemasangannya juga itu seharusnya bakal mempengaruhi instruksi bakal dieksekusi yang kita minta A tapi malah jadi B. Iya betul. Jadi kayak misalkan kita kan nggak tahu nih kalau misalkan kita mencet salah satu tombol di keyboard itu nanti bakal masuk kemana dulu, kita buka file Excel bakal gimana dulu. Jadi mungkin kalau misalkan kita belajar hardware sama organisasi komputer nih, kita bakal tahu kalau misalkan setelah kita klik Microsoft Excel atau buka file, kita tuh bakal masuk ke namanya movement, terus baru masuk ke storage di mana ke RAM, terus baru masuk ke control, kita bisa ngeliat itu di mana aja dan akan loading untuk membuka filenya itu masuk ke storage untuk melihat penyimpanan kita, filenya ada di mana. Baru balik ke control lagi dan masuk ke movement gitu. Oke, berarti udah ada ya B sama D sama yang terakhir. Itu nggak tepat nggak sih? Kalau yang E agar harus menjadi komponen. Komponen. Ya, sebenarnya ini bukan manfaat ya. Iya, Kalau dari manfaat jawabannya sih. itu bukan manfaat sebenarnya. Komponen utama itu kan CPU. CPU. Ya kan? Ya, tapi dari kata-katanya juga ini tuh bukan suatu manfaat, lebih kayak pemberitahuan aja kalau misalnya kayak harus itu menjadi komponen utama. Berarti udah jawaban yang setuju nggak sih kalau jawaban yang B sama D? Setuju. Benar. Berarti kita nomor 1 udah dapet ya jawabannya. Coba nomor 2 gimana? Nomor 2 itu gue masih bingung yang satunya. Itu kan komputer arsitektur sama komputer organisasi. Itu yang salah satu contohnya di itu hardware itu apa sih? Gue masih bingung soalnya kalau di slide ada yang menyebutkan kalau salah satu komputer arsitektur sama organisasi itu memiliki hardware juga. Cuma
cuman gue belum lihat secara definisi sebenarnya. Gue bantu guys. Mungkin kalau misalkan Tapi feeling gue itu yang A itu menuju ke satu secara definisi, kalau lihat dari secara definisi yang ilmunya itu komputer arsitektur ya. Ya, kalau dia sih komputer arsitektur juga ini sih ya. Seharusnya kita juga bisa tahu kalau misalkan itu tuh fokusnya ke desain sistem komputer ya. Kalau misalkan dari namanya aja komputer arsitektur gitu. iya sih. Kayak contohnya tuh kan kayak ada prosesor, memori dan kayak perangkat-perangkat lain lah yang Iya, gitu. betul. Tapi kalau misalkan computer organization menurut gue itu kayak lebih ke cara kerja komponennya aja sih, kayak internal komputernya gitu, kayak instruksi-instruksi yang tadi tuh kayak gitu. Jadi kayak, kalau organisasi komputer itu lebih ke direct impact itu kayak, jadi mungkin karena kita tahu hardware-nya udah ada di komputer arsitektur. Nah, di organisasi komputer itu kita bisa tahu gitu loh, jadi hardware ini kerja kayak gimana, terus apa yang bakal ngaruhin hardware ini kerja gitu, terus kita juga bisa nge-set apa aja sih yang bakal kita kerjain, kayak data types-nya atau apa-apa gitu. Jadi mungkin udah bener dibilang Repan tadi kalau komputer organisasi itu lebih ke sistem atribut programnya gitu, lebih ke masukannya. Iya benar, yang kayak misalnya data akses yang di pemrograman gitu loh. Tuh. Lanjut. Sejauh ini nomor 2, sisanya 2, 3 aman sih, cuma bingung 1 doang. Oke lanjut aja 3. Gimana Tama yang tadi nomor 3? Oke, jadi nomor 3 tuh. Jadi sebenarnya simpel kan, dia cuma nanya kayak yang nomor itu kayak apa nih perangkat yang buat device input outputnya aja gitu kan. Ya udah isi aja apa yang input output, kita namanya hard disk, flash disk dan kawan-kawan lah ya. Sudah tahu semuanya kan ya itu ya. Sangat-sangat mudah. Nah, kalau yang kedua ini sesuai gambarnya tuh yang aku ingat nih ya, yang direpresentasikan dari movement terus control terus ke storage kan. Terus kayak udah cuma sampai situ doang gitu. Yang aku ingat itu yang kayak begitu tuh paling apa ya? Kalau nggak dari hard disk ke RAM gitu, ini kayak gitu dari hard disk ke RAM atau nggak sebaliknya gitu. Kalau mungkin kalau ada yang punya ingat, Berarti contohnya kayak Kayak ini ya, gitu. kalau hard disk ke RAM tuh kayak penyimpanan gitu. ya tuh. Ini dari Sih bisa penyimpanan jadi. dari luar masuk ke dalam terus disimpan terus dari disimpan keluar lagi gitu. Ada nggak contoh lainnya gitu kan aku nggak tahu ya, aku itu cuma satu ya sorry banget teman-teman. Ada nggak contoh lain gitu? Apa ya? Kayak flash disk juga nggak sih? Apa enggak? Oh iya ya, bisa Bisa jadi jadi kan bisa kayak, jadi kayak flash disk juga kan termasuk kayak gitu. bisa jadi jadi ya, nomor 3 simple itu lah masih Masih aman lah ya. Masih apa ya? ya simple as that. Nomor 3 Yang nomor 4 coba Pan, jelasin. Mungkin ada sesuatu yang bisa di. Kalau nomor 4 sih sejauh ini emang nomor satunya sebenarnya ada di slide yang kemarin ibu jelasin ya. Cuman kayak masih ada kebingungan juga kalau misalkan kayak ngejelasin secara detail. Cuman kalau dilihat dari grafiknya ini itu kalau nggak salah hukum Moore. Jadi kan kalau hukum Moore tuh kayak jumlah transitor yang akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Dan setiap kenaikan berlipatnya itu pasti ada grafiknya yang menaik lah. Contohnya kalau misalnya dari sini kan yang paling bawah tuh grafik yang 4004. Nah itu selama 2 tahun menjelang itu nanti akan menjadi 8008. Jadi itu pasti ada kenaikan grafik yang lumayan gitu, kerasa. Terus mengenai yang kayak tingkatan pertumbuhan juga, ini tuh termasuk kayak kecepatan mikroprosesor. Nah mikroprosesor ini tuh yang dihitungnya tuh menggunakan clock speed. Jadi kalau nggak salah clock speed tuh beda gitu kalau perhitungan sama kayak jam biasa. Jadi emang butuh kayak suatu alat lah untuk mengetahui kecepatan ini. Itu sih yang paling yang baru gue tahu lah tentang itu. Tapi transitor juga tuh ada kegunaannya. Salah satunya tuh kayak untuk memperkuat, terus mengendalikan dan menghasilkan sinyal listrik. Salah satu fungsi utamanya itu.
Itu sih kalau misalkan yang di nomor 1 yang grafik yang baru gue tahu, tapi sejauh ini mungkin kalau misalnya nanti ada masukan bisa nanti gue catat juga. Kalau untuk yang nomor 2 ini kan cuma mencocokkan komponennya sama kayak di nomor-nomor sebelumnya, dan juga soal kayak gini. Sejauh ini kalau misalnya nomor 2 sih menurut gue masih aman ya, karena ya ini juga udah pernah ibu jelasin juga, nggak jauh beda. Cuman tadi tuh ada sempat kebingungan di bagian yang bus. Kalau misalkan kemarin juga ibu ngejelasin tuh yang bus tuh sangat detail ya. Mungkin gue juga pas kemarin kurang memahami, tapi pas melihat baca slide-nya akhirnya juga gue bisa nentuin, tapi ini gue belum tentu benar apa enggak. Yang gue pahamin kalau misalkan bus itu adalah kinerjanya untuk kayak memindahkan data gitu loh, kayak menghubungkan gitu. Iya kayak gitu. Kalau misalkan kayak magnetic disk, write memory optic, RAM, ROM, cache memory, itu sejauh ini gue masih aman. Apalagi CPU kan, kalau CPU tuh kayak otaknya lah. Iya, prosesnya. Iya. Sejauh ini itu sih kalau misalkan yang soal nomor 4 gue masih aman. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Oke, juga mau nambahin lagi deh. Tadi kan ada soal yang nomor 1 bagian 2. Nah itu sebenarnya juga kalau misalkan dilihat dari soal nomor 4, jawabannya sama-sama aja. Mungkin ada beberapa yang beda, cuman overall kayak CPU itu kegunaannya buat pemproses utama. Jadi kayak otaknya komputer tuh ada di CPU kayak dari dibilang. Terus I/O itu kan juga input output ya. Jadi kayak penghubung antara internal dan eksternal komputer. Jadi ada di nomor 5 juga. Terus memori ya, orang-orang juga pasti tahu kalau memori utama itu kan pasti ada di RAM, dan itu kegunaannya buat penyimpan data dan instruksi-instruksi yang bakal dikasih. Memori-memori lainnya juga sama sebenarnya sih, dan juga bus yang tadi dibilang sama Revan itu juga kayak sebagai pemindah data, penghubung antara salah satu koneksi atau koneksi lah antara salah satu perangkat dengan perangkat lainnya. Ya paling itu aja sih untuk nomor 1. Jadi sejauh ini kayak masih aman-aman aja kan? Iya. 1 sampai 4. Cuman emang yang tadi ya menurut gua lumayan bingung tuh yang itu tadi sih, yang grafik ya. Karena mungkin kita juga belum kayak terlalu familiar lah sama grafik ini. Kita juga kayak masih bingung lah. Tuh. Itu aja sih. Mari kita close. Ya. Sekian pembahasan kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.